Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lanjut. Kedua, ya, pengertian ini juga menjadi tafsir firman Allah, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, buka Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Jadi garis bawahi da'watad da'i. Doa. Kita sekarang tadi membicarakan tentang doa ibadah dan doa permohonan, ya. Doa ibadah dan doa permohonan. Kedua jenis doa ini disebutkan dalam surat Ghafir. Nah, sekarang itu yang pertama, dan yang kedua, kedua-duanya dicakup di dalam surat Al-Baqarah 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Di sini kata-kata ujibu da'wah ad-da'i mengandung dua, doa ibadah dan doa permohonan. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang meminta apabila ia berdoa kepadaku. Nah, dua-duanya itu ada itu, da'watad da'i. Doanya orang yang berdoa, permohonannya orang yang berdoa, aku kabulkan. Ini makna solawat, yang berarti berdoa atau doa ibadah atau doa permohonan. Dan dikatakan bahwa dekat sekali. Oh, berarti gini ya, orang yang sering berdoa kepada Allah itu berarti orang yang dekat sama Allah. Iya. Orang yang gak berdoa jauh sama Allah. Iya. Fahami baik-baik dari ayat ini. Jadi kalau ada orang meminta kepada Allah lewat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, otomatis tiba-tiba fa inni qaribun, fa di sini. Jawab kepada dia bahwa sesungguhnya aku dekat. Jadi kedekatan Allah tiba-tiba itu terjadi pada orang yang berdoa. Tetapi kepada orang yang tidak berdoa tidak terjadi proses kedekatan itu. Jelas ya sampai di sini? Oh, berarti orang yang senantiasa mau berdoa kepada Allah, orang yang mau bersalawat kepada Rasulullah SAW, berarti pada posisi sedang dekat dengan Allah. Jauh bagi orang yang tidak bersalawat dan tidak berdoa, dekat kepada siapa? Yang bersalawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang selalu ingin dekat kepada Allah. Dan kalau ada orang punya keinginan berdoa, berarti Allah sudah dekat tuh sama orang itu. Jadi kalau satu hari nih muncul rasa butuh kita sama Allah, saat itu Allah sudah dekat tuh sama kita. Cepat berdoa. Jadi tiba-tiba ada keinginan untuk memuji Allah, cepat berdoa dan cepat sebut namanya cepat, karena di situ Allah dalam kondisi dekat sekali. Jadi barang siapa yang mau tambah kuat lagi ilmu muraqabatullahnya, ilmu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau muncul keinginan untuk memuji Allah, muncul kepentingan untuk meminta kepada Allah, berarti Allah sedang dekat di situ. Maka perintahnya adalah fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku sudah dekat sekali dengan dia dan aku pasti akan mengabulkan permohonannya. Oh, sekarang tambah kuat nih. Berarti kalau saya sering berdoa, berarti sedang dekat dengan Allah. Kalau saya malas berdoa berarti sedang jauh dari Allah. Makanya orang-orang yang udah sholat kemudian berzikirnya panjang karena dia tidak hendak segera berpisah dengan Allah. Karenanya kalau dia habis sholat kemudian dia berzikir, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali kan? Atau mau ditambah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kalau satu hari Anda kemudian serius berzikirnya usai sholat, berarti Allah lagi dekat sama kamu. Tapi ada yang habis sholat kemudian kayak pantatnya bisulan, atau pahanya bisulan pengen segera kabur dari masjid, atau ada yang langsung buka mukenah gitu, dibikin gerah sama setan, berarti ingin segera berpisah dengan Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Makanya Nabi memotivasi dengan motivasi yang benar. Membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, disempurnakan 100 dengan tahlil. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, banyak sekali bonus. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu pasti usai sholatnya nggak mau segera berpisah dengan Allah. Orang-orang yang sedang dekat dengan Allah usai sholat itu pasti memanfaatkan momentum hebat itu. Ngapain juga ingin segera mengerjakan yang lain? Belum tentu berkah, belum tentu dekat dengan Allah setelah mengerjakan yang lain itu. Apalagi ingin cepat-cepat pegang HP. Habis sholat kayaknya udah pengen dengar, ingin dekat dengan manusia, ingin dengar apa yang dikatakan manusia. Maka orang-orang yang selalu ingin dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu doanya panjang usai sholat. Apalagi kalau habis subuh sampai isyraq, Masya Allah. Itu momentum yang paling hebat. Makanya dalam program kuliah semangat pagi, saya ambil jam 6 atau lewat sedikit waktu Jakarta, supaya ada kesempatan sholat sunnah isyraq. Orang yang memulai paginya dengan sholat subuhnya berjamaah, lalu kemudian berzikir usai subuh, ditambah tilawatul Quran, Masya Allah, full energi itu. Ditambah dengan sholat sunnah syuruk, kemudian setelah ini ikuti kuliah semangat pagi, lalu sambil jalan ke tempat kerja membaca azkarus sabah, itu malaikat berada di sekelilingnya. Dan tambah hebat senjatanya, doa silahul mu'min, doa sebagai senjata mukmin. Jadi semakin ampuh doa orang ini, semakin bertuah doa orang ini. Beda orang yang doanya kalau lagi butuh doang. Nanti mau ujian baru doa. Nanti mau ikut tender baru doa. Mau ikut seleksi karir baru berdoa. Yang kayak gini ingat Allah kalau lagi butuh. Barang siapa yang selalu ingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan sempit. Amman yujibul muttarra idza da'a. Orang yang sering ingat Allah dalam keadaan lapang itu sering melihat keajaiban ketika lagi terjepit. Ya. Ketika terjepit itu ada aja keajaiban buat dia itu. Gara-gara apa? Dekat Allah di saat lapang. Maka Allah sayang saat dia sedang terjepit.